Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha adalah salah satu kisah yang terkenal dan penuh hikmah dalam tradisi Islam. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Yusuf yaitu surah ke-12. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dan cucu dari Nabi Ishak. Dia dikenal karena ketampanannya yang luar biasa dan kebijaksanaannya. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha bermula ketika Nabi Yusuf masih sangat muda. Karena kecemburuan, beliau dijual oleh saudara-saudaranya yang iri, hati menjadikannya budak. Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir dan dijual kepada seorang bangsawan Mesir bernama Al-Aziz. Karena tampan dan kecerdasannya, Yusuf disukai oleh Al-Aziz dan diangkat menjadi orang kepercayaan. Di rumah Al-Aziz, Yusuf bertemu dengan Zulaikha, istri Al-Aziz. Dia adalah seorang wanita cantik yang terpikat oleh ketampanan dan kepribadian Yusuf yang menawan. Karena Yusuf tinggal di rumah Zulaikha dan sering berinteraksi dengannya, Zulaikha mulai merasakan perasaan cinta yang mendalam dan obsesif terhadapnya. Karena rasa cintanya yang begitu kuat, godaan Zulaikha semakin menjadi-jadi. Pada suatu hari, agar suaminya percaya bahwa Yusuf telah mencoba memperkosanya. Ketika tidak ada orang lain di rumah, Zulaikha menjebak Yusuf dengan menguncinya di dalam ruangan dan berusaha mencoba merayu Yusuf. Dia mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun, Yusuf sebagai seorang nabi yang taat kepada Allah menolak ajakan tersebut dan berusaha menjauh. Yusuf mencoba melarikan diri, tetapi Zulaikha menarik baju Yusuf dari belakang hingga terkoyak. Saat Yusuf keluar dari ruangan, mereka bertemu dengan suaminya, Al-Aziz. Zulaikha kemudian berusaha memutarbalikkan fakta dengan menuduh Yusuf yang berusaha menggoda dan menyerangnya. Untuk mengetahui siapa yang bersalah, seorang saksi dari keluarga Zulaikha menyarankan untuk memeriksa sobekan baju Yusuf. Jika baju Yusuf terkoyak di bagian depan, itu berarti Yusuf yang menyerang Zulaikha. Namun, jika terkoyak di bagian belakang, itu berarti Yusuf melarikan diri dan Zulaikha yang berusaha menyerangnya. Setelah diperiksa, ternyata baju Yusuf terkoyak di bagian belakang yang membuktikan bahwa Zulaikha yang bersalah. Meskipun kebenaran terungkap, Zulaikha tetap mendesak suaminya untuk menghukum Yusuf agar tidak ada lagi yang membicarakan kejadian tersebut karena tekanan dari istrinya dan mungkin juga untuk menjaga reputasi. Al-Aziz akhirnya memutuskan untuk memenjarakan Yusuf. Di penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang tahanan yang kemudian menjadi sahabatnya. Yusuf mampu menafsirkan mimpi mereka berdua dan ramalannya terbukti benar. Hal ini membuat nama Yusuf semakin harum di kalangan tahanan dan bahkan sampai ke telinga Raja Mesir. Setelah bertahun-tahun berlalu, Raja Mesir yang mengalami mimpi aneh kemudian memanggil Yusuf untuk menafsirkan mimpinya. Yusuf berhasil menafsirkan mimpi raja dan kemudian dibebaskan dari penjara. Yusuf pun diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Setelah beberapa waktu, terjadilah peristiwa kelaparan yang melanda seluruh negeri Mesir kecuali Mesir. Saudara-saudara Yusuf yang dahulu pernah menjualnya datang ke Mesir untuk meminta bantuan makanan. Yusuf yang telah memaafkan mereka, kemudian memberikan bantuan makanan kepada mereka. Ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, ia membawa Zulaikha dan anak-anaknya. Ternyata, setelah peristiwa fitnah tersebut, Zulaikha yang dulunya kaya dan berkuasa, jatuh miskin dan kehilangan segala sesuatu, termasuk kecantikannya. Namun, ketika Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir, Allah mengembalikan kecantikan Zulaikha. Ia menyesali perbuatannya dan bertobat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Yusuf akhirnya menikahi Zulaikha setelah melihat bahwa ia telah benar-benar bertobat. Keduanya kemudian hidup bersama dan Zulaikha menjadi pengikut yang setia kepada ajaran Yusuf dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.